Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wirdurido selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi perkembangan Islam di Eropa. Sebelum memulai materi, perkenalkan nama saya Nadia Himatul Ulia selaku moderator, dan ada teman-teman saya Tiara Maharani dan Heni Anggreni Ningsih. Materi yang pertama, Islam di Eropa. Islam memiliki sejarah tersendiri di benua yang sering disebut dengan benua biru. 10 abad yang lalu, Islam adalah agama yang berjaya di beberapa wilayah Eropa, terutama Spanyol, dan pemerintahan Islam banyak membawa kemajuan di benua tersebut. Meskipun hal ini bertolak belakang dengan keadaan Islam di Eropa saat ini. Meskipun agama Islam tetap ada di negara-negara Eropa, tetapi kondisi sekarang tidak sama dengan dahulu. Negara-negara Eropa yang masih banyak ditemukan penduduk dengan pemeluk agama Islam terbanyak antara lain yakni Belanda, Belgia, serta Jerman. Masuknya Islam ke Eropa. Berbeda halnya dengan proses masuknya Islam di Amerika yang dipelopori oleh masyarakat kelas bawah. Islam masuk ke Eropa melalui jalur kekuasaan yakni pada masa Daulat Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid dan yang berkedudukan di Damaskus. Pada saat itu, Khalifah Al-Walid mengirimkan pasukan ke Afrika Utara untuk memperluas wilayahnya. Pada sekitar tahun 709 Masehi, Mus bin Nusayr yang saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika mengutus Tariq bin Ziyad beserta pasukannya mengadakan penjajakan wilayah ke daerah benua Eropa, yakni Spanyol. Dan ternyata pasukan tersebut berhasil menduduki wilayah Spanyol tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Selanjutnya pada tahun 710, Tariq bin Ziyad dan pasukannya yang mayoritas merupakan masyarakat Arab dan Berber mengulangi misinya untuk memperluas wilayah dengan menyeberangi Laut Tengah menuju daratan Spanyol, dan ia serta pasukannya mendarat pada suatu bukit yang kemudian dinamakan Jabal Tariq atau yang dikenal dengan nama Gibraltar. Pasukan Tariq bin Ziyad harus berperang melawan pasukan Raja Spanyol yakni Raja Roderick, dan peperangan tersebut berlangsung selama 8 hari dan akhirnya dimenangkan oleh pasukan Islam, sedangkan Raja Roderick dan pengikutnya melarikan diri ke arah barat laut. Wilayah Spanyol yang dikuasai diantaranya adalah Archidona, Toledo, dan Granada, kemudian berhasil ditundukkan, dan Musa bin Nusayr menyusul ke Spanyol. Selanjutnya dengan bantuan pasukan Spanyol yang tersisa dan dukungan rakyat Spanyol yang tertindas oleh Roderick, pasukan Islam berhasil menguasai Perancis dan negara-negara tetangganya hingga ke Skandinavia, Jerman, Polandia, Albania, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Masa pemerintahan Islam. Setelah Spanyol dikuasai pasukan Muslim, Spanyol kemudian menjadi salah satu bagian atau provinsi dari dinasti Bani Umayyah dan beribu kota di Sevilla. Beberapa gubernur yang pernah memerintah di sana diantaranya adalah Musa bin Nusayr, Abdul Aziz bin Musa bin Nusayr, lalu Abdurrahman As-Saqafi, Al-Samah bin Malik, dan selanjutnya diganti oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi yang meninggal setelah perang melawan Perancis. Gubernur terakhir Bani Umayyah di Spanyol adalah Yusuf Al-Fikri yang menggantikan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Saat pemerintahan Bani Abbasiyah, Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham yang merupakan keturunan Bani Abbasiyah melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan kekhalifahan di sana. Terima kasih Saudari Nadia. Saya akan melanjutkan presentasinya. Abdurrahman berhasil menaklukkan Spanyol dan mendapat julukan Ad-Dakhil yang artinya sang penakluk. Pemerintahan Islam di Spanyol berakhir sekitar 8 abad lamanya kekuasaan dan sekitar tahun 1492 sampai 1502, dan juga setelah raja-raja Eropa yang beragama Kristen bersatu, terutama Raja Spanyol dan Raja Portugal. Setelah itu, perkembangan Islam terhenti di benua Eropa. Berdasarkan data sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu periode kekhalifahan Islam di Spanyol Andalusia selama kurang lebih 8 abad, dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, di antaranya Prancis Selatan, Silisia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13, di antara penguasa Mongol yakni dinasti Han yang beragama Islam.
Kekuasaan berpusat di Sungai Volga sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk Muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea, yang terdiri dari orang Tartar. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Finlandia, dan Ukraina. Periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-13 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Bahkan di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Periode kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Abad Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, India, Belanda, dan Belgia. Kemajuan pemerintahan Islam di Eropa. Selama 8 abad, umat Islam memerintah di Spanyol. Banyak sejarah dan kemajuan yang telah dicapai, mengingat 8 abad bukanlah waktu yang singkat. Umat Islam berhasil membawa sejarah yang baik bagi penduduk Spanyol, karena mereka tidak memperlakukan penduduk Spanyol sebagai jajahan dan berlaku semena-mena. Pemerintahan Islam memperlakukan penduduk Spanyol dengan baik dan tidak membatasi kegiatan mereka. Hal inilah yang menyebabkan Spanyol memiliki catatan sejarah yang lebih baik dibandingkan dengan sejarah negara Eropa lainnya. Berikut ini adalah beberapa kemajuan yang ditorehkan umat Muslim kala itu. Yang pertama, sejarah agama Islam mencatat pada masa itu pemerintahan Islam di Eropa banyak melahirkan ulama besar seperti Al-Auza'i, seorang tokoh ilmu fikih, dan juga ulama-ulama lain di bidang tasawuf, fikih, hadis, dan sebagainya. Yang kedua, lahirnya filsuf dan ilmuwan Islam seperti Ibnu Rushdi, seorang filsuf dan ahli bidang kedokteran, serta beberapa ahli astronomi terkenal seperti Al-Irqali dari Toledo dan Al-Majridi dari Cordoba dan Ibnu Aflah dari Sevilla. Yang ketiga, di masa pemerintahannya, Islam mewariskan berbagai bangunan indah sebagai karya di bidang arsitektur seperti Istana Ja'fariyah, Istana Alhambra di Granada, Masjid Cordova, Masjid Sevilla, dan Tembok Toledo, serta Istana Al-Ma'mun. Masjid kala itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat menunaikan sholat wajib, sholat Jumat, akan tetapi kegiatan lain seperti zakat serta tempat pengajaran Al-Quran. Perkembangan Islam di negara-negara Eropa. Yang pertama, perkembangan Islam di Belanda. Agama Islam di negara Belanda berkembang pesat berkat perjuangan Abdul Wahid van Bommel. Di sana berdiri organisasi Islam seperti Federasi Organisasi Muslim Nederland yang diketuai oleh Abdul Wahid. Organisasi tersebut kemudian diubah menjadi Islamitis Informasi Sendum. Melalui organisasi tersebut, beliau berjuang menuntut hak agar dapat menunaikan sholat wajib 5 waktu, termasuk sholat Jumat. Berdasarkan data statistik Central Bureau de Statistik 1994, jumlah umat Islam Belanda mencapai 3,7% dari total penduduk 15.341.553 jiwa. Umat Islam di Belanda umumnya imigran yang berasal dari Turki, Maroko, Suriname, Pakistan, Mesir, Tunisia, dan Indonesia. Selain warga negara asli Belanda, pada tahun 1990, di seluruh Belanda jumlah masjid mencapai 300 buah. Di antaranya, Masjid Mubarak yang didirikan di kalangan Ahmadiyah, Masjid Maluku, dan Masjid An-Nur di Bab. Masjid lain yang terkenal adalah Masjid Al-Hikman di Heerespark, Den Haag. Perkembangan Islam di Inggris. Penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Mozambores. Mozambores merupakan dokter istana Raja Henry pertama pada tahun 1951. Saat ini jumlah penduduk Muslim di Inggris sekitar 2 juta jiwa. Pemukiman kaum Muslim di Inggris umumnya terkonsentrasi di kota besar, yaitu di London. Penduduk Muslim merupakan komunitas kosmopolitan yang terdiri dari macam-macam latar belakang kebudayaan. Hampir separuh dari jumlah keseluruhan kaum Muslim di Inggris tinggal di London dan wilayah sekitarnya. Sekitar 2/3 sisanya bermukim di West Midlands, Yorkshire,
Glasgow, dan wilayah-wilayah di sekitar Manchester. Secara kuantitatif, jumlah masjid di wilayah Inggris ada sekitar 100 masjid di daerah London Raya, 50 di Lancashire, 40 di Yorkshire, dan 30 di Midlands. Ada 3 masjid di Skotlandia dan 2 di Wales, serta 1 buah di Belfast. Tentunya saat ini terus mengalami peningkatan jumlah seiring semakin berkembangnya Islam di Inggris pada saat ini. Di Inggris banyak terdiri berbagai organisasi keislaman seperti The Union of Muslim Organization atau Persatuan Organisasi Islam Inggris, The Association of British Muslim, Perhimpunan Muslim Inggris, serta Islamic Foundation dan Muslims Institute dan lainnya. Keduanya bergerak dalam bidang penelitian. Anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang Inggris dan imigran. Salah satu bukti berkembangnya Islam di Inggris adalah adanya masjid di pusat kota London, yaitu Masjid Agung atau biasa dikenal dengan Central Mosque, Regent's Park, yang mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang. Perkembangan Islam di Prancis. Islam adalah satu dari beragam agama di Prancis, meskipun sejak dahulu Muslim sudah ada di Prancis, baik Prancis daratan maupun wilayah kependudukan di luar Eropa. Imigrasi massal Muslim ke Prancis pada abad 20 dan 21 telah membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan komunitas Muslim terbesar di Eropa, dengan jumlah pemeluk Islam saat ini mencapai 7 juta jiwa dan disusul oleh Jerman. Di Prancis, Islam berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal ke abad ke-20 Masehi. Bahkan pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis, Paris. Hingga kini, lebih dari 1.000 masjid berdiri di seantero Prancis. Karena pengaruhnya yang sedemikian pesat itu, pemerintah Prancis sempat melarang buruh migran melakukan penyebaran agama, khususnya Islam. Pemerintah Prancis khawatir organisasi agama Islam yang dilakukan para buruh tersebut akan membuat perkotak-kotakan masyarakat dalam beberapa kelompok etnik, sehingga dapat menimbulkan disintegrasi dan dapat memecah belah kelompok masyarakat. 4. Perkembangan Islam di Jerman. Keberadaan orang-orang Islam pertama kali di Jerman tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17, yang merupakan respons perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Mereka menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, banyak warga Muslim dari Turki dan Timur Tengah melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan ke Eropa, termasuk Jerman. Jumlah penduduk Muslim di Jerman saat ini berkisar 3,7 juta jiwa. Mayoritasnya adalah keturunan Turki dengan jumlah lebih dari 2 juta orang. Selanjutnya adalah masa kejatuhan pemerintah Islam di Eropa. Setelah kejatuhan tentara dan kekuasaan Islam di Spanyol, Raja Spanyol Ferdinand yang menikah dengan Ratu Portugal Elizabeth melarang segala bentuk aktivitas dakwah Islam secara terang-terangan dan maupun sembunyi. Mereka juga mengusir umat Muslim dari Spanyol dan memaksakan masuk agama Kristen. Tidak ada penduduk Spanyol yang boleh memakai nama Arab ataupun nama Islam. Jika ada yang melanggar, maka orang tersebut akan mendapat hukuman penggal kepala. Pada tahun 1610, Granada menjadi daerah terakhir yang dilepas oleh pemerintah Islam di Spanyol. Sekitar 55.000 umat Muslim diusir dari wilayah tersebut tanpa boleh membawa apapun, sehingga banyak dari mereka yang meninggal di perjalanan. Islam Eropa saat ini. Setelah masa penjajahan tersebut dimulai, maka hubungan negara Eropa dengan Islam terputus, dan hal ini terjadi sebelum abad ke-18. Setelah banyak negara Islam dan daerah yang lepas dari penjajahan bangsa Eropa, barulah hubungan tersebut dimulai kembali. Abad tersebut kemudian dikenal dengan
nama Abad Kebangkitan. Banyaknya imigran Muslim yang merantau dan menetap di Eropa selanjutnya menjadi cikal bakal perkembangan Islam di zaman modern. Tidak hanya itu, banyak pelajar Muslim yang kemudian pergi dan menetap di Eropa untuk menuntut ilmu. Kemudian berdirilah organisasi Islam yang disebut Young Muslim Association in Europe atau yang disingkat YMAE. Organisasi tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan dakwah dan upaya mengenalkan Islam kepada masyarakat Eropa. Banyaknya masjid dan makanan halal yang tersedia di Eropa adalah salah satu bukti berkembangnya Islam di benua ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.